Ada juga yang beranggapan bahwa hidup hanya sekali, ngapain pusing. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal ya seputaran jenis selingkuh. Nah, hal ini sebetulnya terlihat hal-hal sepele, namun justru ini secara kebetulan atau tidak kebetulan atau ketidaksengajaan bisa saja terjadi di lingkungan kita sendiri. Jadi nggak ada salahnya hal-hal ini kita pahami, terutama buat Kang Kumis dan juga sahabat semua. Ya, yaitu kita akan memahami 12 jenis selingkuh yang memang pantas atau harus diketahui, terutama bagi pasangan-pasangan yang sudah sudah berumah tangga ya, bagi sahabat-sahabat yang sudah memiliki pasangan ataupun yang belum. Hal ini adalah penting ya, karena sebetulnya kita akan tahu batasan-batasan perselingkuhan ini secara menyeluruh ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Dan juga tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Yang pertama adalah jenis perselingkuhan yang memang bisa jadi tidak disengaja awalnya ya, yaitu mungkin karena adanya pertemuan yang begitu singkat, namun pada akhirnya dengan hal yang singkat itu menciptakan sebuah kedekatan yang singkat, dan setelah itu terjadi memang keduanya tidak saling mempermasalahkan, yaitu adanya selingkuh atau terjadinya cinta satu malam. Nah, ini kan biasanya sebelumnya tidak ada rencana ya, tidak ada rencana, namun bisa saja hal itu terjadi karena kedekatan yang singkat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah adanya perselingkuhan atasan dan bawahan. Mohon maaf sekali, ini adalah merupakan dari bagian yang memang mungkin perlu kita ketahui, karena saya yakin tidak semua atasan dan bawahan juga melakukan perselingkuhan. Ini perlu kita garis bawahi juga bahwa tidak semua. Nah, hal ini bertujuan itu adalah karena adanya hal-hal yang bersifat untuk memuluskan keinginan. Nah, ini kan berarti memang bukan sebuah perselingkuhan yang memang harus seperti ini, tapi karena kondisional itu pada akhirnya terjadi. Ya, seseorang rela mengorbankan sesuatu hal demi sesuatu hal. Jadi selingkuh yang memang bisa jadi terpaksa karena punya tujuan, atau memang ada cinta seketika juga tidak tahu. Tapi ini adalah mungkin terjadi karena banyak hal. Bisa jadi karena seringnya pertemuan yang melibatkan berdua antara atasan dan bawahan, dan juga bisa jadi karena ada hal-hal lain. Ini. Lalu yang ketiga adalah apa yang lebih dikenal dengan perselingkuhan fiksi. Ya, tidak semua perselingkuhan melibatkan fisik. Tidak semua perselingkuhan melibatkan pertemuan. Nah, tapi ini sudah tergolong sebuah perselingkuhan, yaitu ketika seseorang menggandrungi seseorang namun hanya mampu membayangkan. Nah, ini yang namanya perselingkuhan fiksi, yang biasanya tanpa sadar ini juga suka terbawa ke alam mimpi kita, karena kita terlalu kuat ya dengan menciptakan imajinasi seseorang, pada akhirnya terbawa mimpi. Ini juga termasuk jenis perselingkuhan yang memang bagian dari jenis perselingkuhan itu ya. Jadi ini memang bagian dari jenis perselingkuhan. Ini juga bisa mengakibatkan perselingkuhan yang bisa bersifat fisik pada akhirnya karena kedekatan secara komunikasi. Ya, karena berawal dari komunikasi itulah pada akhirnya seorang semakin sering bertemu, semakin berani untuk mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya pada lawan jenis. Lalu kemudian yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan escape affair, yaitu perselingkuhan menurutnya dianggap sebuah solusi untuk tetap mengamankan keluarga atau hubungan rumah tangganya. Ini ada yang seperti itu. Jadi karena dia mungkin merasa tidak berani untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak, pada akhirnya seseorang memilih selingkuh, tapi dia tetap menjaga kedamaian kehidupan rumah tangganya. Ada yang seperti itu. Lalu yang kelima adalah perselingkuhan emosional. Perselingkuhan emosional adalah sebuah perselingkuhan yang memang lebih mengarah ke hanya bersifat komunikasi, ya. Komunikasi satu sama lain, mungkin bisa juga bertatap muka, bisa juga dilakukan secara tidak terang-terangan atau tidak bertatap muka, ya. Misalnya di media sosial dan lain sebagainya. Ini juga bisa menimbulkan perselingkuhan yang pada akhirnya justru bisa menyebabkan perselingkuhan fisik, karena semakin lama orang mengenal akan semakin berani dia menyampaikan isi hati. Lalu kemudian yang keenam adalah perselingkuhan yang memang bersifat super glue affair.
hal ini memang adalah salah satu perselingkuhan yang memang sulit diakhiri. Karena kedekatan yang sudah mendarah daging ya, kedekatannya walaupun itu dengan seorang selingkuhan, dia atau keduanya bahkan merasa bahwa dia sudah menjadi milik seutuhnya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang bisa sulit untuk mengakhiri perselingkuhan itu. Dan bisa jadi karena merasa sudah berhutang budi, sudah merasa dia adalah orang yang terbaik di dunia menurut perasaannya. Maka pada akhirnya kedua-duanya bisa jadi tidak tega untuk mengakhirinya. Ini ada jenis perselingkuhan yang seperti ini. Ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah perselingkuhan yang bersifat kompulsif, yaitu perselingkuhan yang memang terjadi karena adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Nah, ini biasanya adalah perselingkuhan ini dilakukan oleh seseorang ya, dua orang ini yang memang sedikit banyak memiliki kelainan di dalam urusan tersebut. Artinya memang dia betul-betul harus tercukupi kebutuhan biologisnya. Bahkan mungkin dua-duanya memang merasakan hal yang sama. Jadi mungkin pada saat itu dia berpikir tidak ada orang yang mampu memenuhi hasrat biologisnya kecuali si dia. Dan si dia pun merasakan hal seperti itu. Nah, ketika rasa saling membutuhkan ini tidak kunjung hilang, maka perselingkuhan itu akan terus terjadi di antara dua insan. Ya. Lalu kemudian yang ke-8 adalah adanya perselingkuhan balas dendam. Bisa jadi perselingkuhan yang memang melihat daripada rekam jejak pasangan pada saat itu. Nah, ini di sini walaupun sebetulnya hal ini tidak seharusnya dilakukan, karena ketika kita membalas dengan apa yang sudah ia lakukan, sebetulnya kita tidak ada bedanya dengan dia. Ya, ini saya luruskan saja. Ya, namun yang namanya perasaan orang tentunya memiliki cara dan ragam yang berbeda untuk menunjukkan rasa ketidaksukaan. Ketika balas dendam ini menggambarkan sebuah bentuk protes dari perasaan hatinya yang mungkin selama ini ia tahan-tahan. Ini. Lalu yang ke-9 adalah perselingkuhan naif. Perselingkuhan yang memang keduanya begitu pede bahwa perselingkuhan kita ini pasti berakhir. Ini. Padahal belum tentu, ya. Karena biasanya ketika di dalam perasaan kita semakin kuat akan berakhir, justru datang godaan-godaan baru yang semakin menguatkan bahwa dia adalah orang yang pas untuk kamu gitu, seakan-akan seperti itu. Nah, ini adalah tergolong dari perselingkuhan naif ya, perselingkuhan yang memang seseorang diantaranya merasa bahwa perselingkuhan itu pasti berakhir. Yang ke-10 adalah terjadinya opportune affair atau perselingkuhan dengan orang dekat. Misalnya dengan momen yang tidak disengaja, ya. Bisa jadi perselingkuhan dengan teman dekat, perselingkuhan dengan saudara sendiri, bisa jadi hal-hal ini memang kerap ada di tengah kehidupan rumah tangga. Ini adalah beberapa jenis-jenis perselingkuhan yang memang kita harus paham. Yang ke-11 adalah perselingkuhan yang penuh nafsu. Ini biasanya perselingkuhan penuh nafsu ini tidak memandang dengan siapa, ya, dengan siapa dan kenapa. Nah, yang penting apa yang ia inginkan pada saat itu tersalurkan. Ini sebetulnya perselingkuhan ini adalah perselingkuhan yang bersifat ngacak, ya. Siapa saja akan diselingkuhinya. Ini. Yang ke-12 adalah jenis pengejar perselingkuhan. Pengejar perselingkuhan ini selingkuh seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa menurutnya. Selingkuh dianggap sesuatu yang manusiawi. Selingkuh dianggap bagian dari apa yang harus ia jalani demi menikmati kehidupan. Ada juga yang beranggapan bahwa hidup hanya sekali, ngapain pusing. Ada yang seperti itu. Ini adalah merupakan jenis terakhir ya. Suka ada saja di tengah kehidupan rumah tangga kita. Nah sahabat, itulah 12 jenis perselingkuhan yang mungkin bisa membantu pola pikir kita, bagaimana kita semakin hari bisa menjadi semakin percaya terhadap pasangan kita. Bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman, rasa tenang terhadap pasangan kita. Karena dengan keamanan dan ketenangan yang diberikan oleh sang suami, maka insya Allah akan semakin jauh dari perselingkuhan. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat, dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.